seperti onta kan ya. Persis seperti onta sedang duduk tuh. Tuh di atas tuh yang kelihatan ada banyak putih-putih itu. Nah itu kelihatan ya, ada sebagian dari saudara-saudara kita yang ada di sana pastinya. Dan biasanya orang India, Pakistan tuh. Kalau orang Indonesia mungkin ya berangkatnya habis Isya ya, atau menjelang kita ya gunung yang paling tinggi. Kenapa Nabi Muhammad memilih tempat ini? Ternyata Bapak Ibu, beliau bersemedi di sini ini karena juga mengikuti leluhurnya. Ternyata kakeknya Nabi Muhammad itu yang bernama Abdul Muttalib itu juga ternyata sering bersemedi di situ. Nah, cuma waktu Abdul Muttalib bersemedi di situ belum pernah turun wahyu. Ya, tapi ketika Nabi Muhammad yang semedi di tempat tersebut, maka turunlah wahyu. Ya, nggak usah. Nah, cukup lihat dari bis saja Bapak Ibu ya. Mau turun nggak di sini? Nggak usah ya. Ya, monggo nanti diabadikan dari HP-nya masing-masing Ustaz. Yallah ya Muhammad ruh. La musnazilin khalas imshi habibi. Khalas. Masih. Ya ini sopir kita baik sekali ya. Ya karena dia tadi terlambat makanya baik ya. Nah, umpama nggak terlambat mungkin ya kurang baik. Ya enggak lah baik, nggak boleh suudon, harus husnuzon. Nah itu ya Mbak Bayu ya, kelihatan ya. Nah itu jalannya lagi, insya Allah lagi diperbaiki itu ya. Mudah-mudahan nanti besok-besok bis bisa naik ke atas tuh. Nah, biar kita bisa naik bis ke atas, nggak mendaki jalan kaki, bisa melihat Ka'bah. Ya, itu alasannya. Kenapa gunung ini yang dipilih oleh Nabi Muhammad? Karena dari gunung ini pandangannya tidak pernah lepas dari Ka'bah. Karena memandang Ka'bah itu mendapat pahala 20 rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kucing, maka dijulukin bapaknya kucing. Kalau namanya Abdus Sames, namanya dulu sebelum Islam ya. Nah, tapi begitu setelah masuk Islam, menyatakan dirinya Islam, namanya berubah menjadi Muhammad Abdul. Ya, setelah pemakaman Mahlah, nah ini kan sebentar lagi kita akan melewati Mahlah. Kemudian setelah itu Pasar Ja'fariyah, kemudian akan bertemu terakhir dengan dua masjid, yaitu Masjid Syajarah dengan Masjid Fatah. Ya, artinya Masjid Kemenangan dengan Masjid pohon di mana sahabat-sahabat dibaiat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya nanti lebih jelasnya akan kita tunjukkan kalau sudah sampai di tempatnya. Nah, cuma semuanya kita hanya melintasi Bapak Ibu ya, kita tidak turun dari bis kita ini, hanya melintasi saja. Dan sekarang sudah jam 11:20. Ya insya Allah kita sampai di hotel bisa ya mungkin rehat sedikit, siap-siap untuk kemudian berangkat menuju ke masjid dalam rangka sholat ibadah sholat zuhur ya. Nah ini Bapak Ibu dari sini, nah ini adalah termasuk sudah mulai wilayah dari Ja'fariyah, ini pasar Ja'fariyah. Nah, cuma pasar Ja'fariyah ini tidak seramai zaman dulu ya. Nah ini kan masih direnovasi nih Bapak Ibu. Sekarang ini sub ini, pasar ini udah pindah ya, pindah daerah ya mungkin sekitar 15 kilo 20 kilo dari sini, namanya Pasar Kakiang. Nah itu kalau kita mau ke sana naik taksi ya kurang lebih sekitar 75 real PP. Nah ini pemakaman Mahlah, kita barokai Fatihah karena di sini termasuk dimakamkan istri Rasulullah, termasuk Siti Khadijah, termasuk Zubair Ma'mun ya, Bahmun dan Imam Nawawi Al-Bantani serta sahabat-sahabat Rasulullah lainnya. Kita barokai Fatihah, lahumul Fatihah. Surah Al-Ladina Masya Allah, mudah-mudahan barokah Fatihah yang kita tunjukkan kepada ini ya. Nah, ini tempatnya ya. Nah, tapi nggak usah uji nyali cari jam di situ, nggak usah ya. Nah, jadi cukup fokus datang ke Masjidil Haram, sholat menghadap Ka'bah, itu insya Allah pertama. Nah, sebelah kanan ini nanti ada
menara. Ini Masjid Fatah, yang kiri ini Masjid Sajarah. Nah, jadi waktu perang pembebasan Makkah, ini kan ada menara ini, Bapak Ibu ya, kelihatan ya? Ini ada menara di atas ini. Nah, itu ada kubah itu kan. Nah, ini Masjid Fatah yang sebelah kiri saja. Ternyata terjadi negosiasinya menjadikan perang Mekah ini tidak sampai ada yang menjadi korban. Sehingga kata Nabi, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia aman, artinya aman, tidak diperangi. Barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram, ya pada saat Nabi berkata barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan dia selamat, mereka mencemooh ucapan Nabi dengan mengatakan, celaka kamu Abu Sufyan, memang sebesar apa rumahmu itu, orang Mekah ini banyak sekali. Lah kalau bisa masuk rumahmu itu kan paling hanya orang 10, sementara pengikutnya Abu Sufyan itu jutaan gitu loh. Nah, sehingga nggak mungkin katanya, tabban laka ya Abu Sufyan, ya, seberapa besar rumahmu. Maka Nabi melanjutkan ucapannya, selain mengatakan barang siapa yang dia selamat,